harum baunya dan lezat rasanya. Dan perumpamaan untuk orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma, tidak harum dan rasanya manis. Sementara perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga rihana, harum baunya dan pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah, tidak harum dan rasanya pahit. Nah, yang ingin saya tekankan yang bagian atas tentang orang mukmin yang membaca Al-Quran, harum baunya dan lezat rasanya. Ya, yang namanya harum baunya ini kalau kita bisa karena ini adalah perumpamaan, berarti ketika orang yang sedang membaca maka pada saat itu dia sedang memberikan sedekah kepada orang lain untuk mendengar, begitu, untuk mendengar. Karena apa mendengar? Nanti akan kita lihat. Ternyata dengan mendengar berarti atau maaf dengan kita membacakan Quran kepada orang lain, maka sama seperti dengan kita membagikan harum sebuah bersedekah kepada orang lain. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi suara pembacaan Al-Quran atau murotal yang kita tilawahkan kepada orang lain itu dapat menjadi stimulus bagi pendengarnya. Makanya disebut tadi diibaratkan seperti bunga yang harum baunya. Nah, tapi kemudian yang harus diingat, ketika bicara makhraj dan tajwid, maka di situ kita bicara akustik suara manusia atau vokal. Di situ ada nada atau frekuensi, ada durasi berarti kan panjang pendeknya, kemudian ada intensitas, penekanan keras tidaknya suara yang kita berikan. Dan kemudian juga harus diingat bahwa setiap qori atau setiap manusia atau setiap orang yang membaca atau berbicara, dia mempunyai frekuensi dasar atau disebut juga frekuensi alamiah yang unik. Nah, jadi ketika ada suara yang membaca suara orang membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka kan tadi seperti dia membagikan harum bau, dan harum baunya itu kemudian menjadi resonansi kepada kita yang mendengarkannya. Dan itu adalah sebetulnya prinsip dasar stimulasi oleh suara. Nah, stimulasi suara oleh apapun, misalkan dengan hipnosis, misalkan seperti yang biasa dikerjakan kami kerjakan penelitian. Nah, bagaimana prinsip dasar resonansi? Ini ada sebuah video pendek, kita lihat. Ini ada putala, resonansi garputala. Nggak dengerin ya. Jadi ada garputala yang paling jauh di sana itu dipukul. Padahal kan dia kan tidak ada sambungan sama sekali. Tapi karakteristik garputala yang jauh di sana dengan yang dekat sini itu adalah sama. Jadi dari segi ukuran, dari segi bahan, semuanya sama. Sehingga ketika yang di sana berbunyi, maka bunyinya itu kemudian diterima oleh garputala yang di sini melalui udara, dan ketika diterima di sini itu dia beresonansi, dia ikut bergetar. Dan getarannya itu ketika ada ada bola pingpong yang tadinya nempel. Nah, jadi bola pingpong yang bergerak itu sebagai bukti bahwa garputala yang sebelah sini yang dekat dengan kamera, dengan yang kita lihat itu bergetar. Karena getarannya itu membuat si bola pingpong itu bergetar atau bergerak. Dan itu adalah prinsip dasar dari resonansi. Nah, sekarang bagaimana dengan suara manusia? Dihubungkan dengan vibrasi atau resonansi tadi. Jadi, tadi kan seperti sudah saya sampaikan, antara dua garputala itu dia mempunyai ukuran yang sama, bahan yang sama, sehingga mempunyai feature atau mempunyai karakteristik yang sama dalam masalah frekuensi suara. Dengan kata lain, maka frekuensi suaranya itu adalah frekuensi alamiahnya dia. Dan kemudian ini ada beberapa pernyataan dari, saya tuliskan di sini banyak nama, dan kemudian ini adalah source-nya, ada tiga sumber yang bisa kita lihat. Mereka mengatakan bahwa setiap organ tubuh manusia itu memiliki sistem vibrasi sendiri atau frekuensi alamiah.
Sehingga kalau ada sumber suara dengan frekuensi yang sama, maka si organ tubuh itu akan ikut bergetar atau teraktivasi istilahnya. Selanjutnya, suara manusia itu memiliki pengaruh kuat dan unik terhadap sel tubuh. Pengaruh ini tidak ditemukan pada alat musik lain. Jadi, suara manusia dengan artikulasinya, dengan alat-alat bunyinya itu mempunyai feature yang berbeda, unik gitu ya. Kemudian, suara-suara tertentu memiliki efek yang kuat. Dan suara yang paling kuat efeknya terhadap sel tubuh seseorang adalah suara orang itu sendiri, khususnya sel kanker. Nah, jadi sudah ada penelitian, jadi orang yang memberikan, kalau kita mungkin istilahnya berdoa sambil mengusap bagian yang sakit atau sel kanker, misalnya kalau ada kanker, sambil berdoa atau sambil mengaji gitu. Nah, pada saat itu suaranya itu akan lebih kuat efeknya kalau didoa dibandingkan dengan orang lain kalau yang ngomong gitu. Jadi kalau kita ya pakailah doa sendiri ke bagian tubuh kita yang sakit. Kemudian juga suara dapat merubah fungsi sel melalui efek getarannya tadi. Nah, suara dapat menyusun sistem biologis agar bekerja lebih seimbang. Jadi ada terapi bioresonansi dan alatnya juga ada jualan di pasaran di kita, walaupun harus diimpor. Itu ada bioresonansi, bagaimana kita memperbaiki atau memberikan terapi kepada tubuh. Kemudian juga suara dapat menenangkan pikiran dan juga tubuh, atau suara memiliki efek emosional yang mempengaruhi neurotransmitter dan neuropeptid yang dapat membantu pengaturan sistem imun juga untuk penyembuhan. Jadi si suara ini mempunyai efek yang unik kepada tubuh kita. Ada sebuah penelitian dicontohkan bahwa di sini ada beberapa sel kanker. Kemudian sel kanker ini yang dari mulai kiri atas ini, kemudian diberikan getaran suara pada frekuensi tertentu, terus di scan gitu, frekuensinya dirubah-rubah, dan pada akhirnya yang kanan bawah ini kemudian sel kankernya pecah. Pecahnya kenapa? Karena berarti setelah di scan dicari frekuensinya yang sesuai, maka diperolehlah sebuah frekuensi yang bisa meresonansi dinding sel kanker itu, sehingga si membran selnya itu kemudian pecah karena digetarkan resonansi oleh suara tadi. Jadi, nah cuma berarti ini kan harus di scan ya, harus diperiksa sel kanker ini, sel kanker itu, dan pastinya kalau untuk manusia, walaupun kankernya kanker yang sama istilahnya, tapi kalau pada satu orang dengan orang lain, dijamin frekuensi alamiahnya berbeda. Karena manusia itu unik. Jadi satu manusia dengan manusia lain itu tidak ada duanya gitu. Itu yang membedakan. Jadi harus diperiksa satu-satu. Nah, itu kalau kita membaca, kemudian bacanya untuk diri sendiri, itu sangat bagus. Nah, bagaimana kalau kita pasif sekarang? Kita hanya mendengarkan saja. Nah, kata mendengarkan atau perintah mendengarkan itu ada di dalam 118 ayat di dalam Al-Quran. Dan itu terdiri dari dua buah kata dasarnya ini, sama. Dan ini yang kedua itu adalah istami'u, ini dibacanya. Terdapat dalam 16 ayat. Salah satu contohnya adalah di dalam Quran surat Al-A'raf. Geser. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, jadi kalau ada yang sedang membaca Al-Qur'an, intinya gitu kalau pakai bahasa kita, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang atau diam agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang atau sedang membaca Quran, kita sebaiknya kita dengar, diam, dan perhatikan. Agar apa? Agar mendapatkan rahmat.
Kalau tidak ingin mendapatkan rahmat ya jangan didengar, jangan jangan diperhatikan kayak gitu. Nah, rahmat di sini apa gitu. Nah, kemudian kita lihat aktivitas otak saat mendengar Al-Quran. Ini juga masih dari penulis yang sama, Pak Dr. Mustamir Pedak. Ini adalah aktivitas otak ketika mendengarkan pembacaan Al-Quran dan paham maknanya. Jadi kalau ada orang baca misalkan surat Al-Fatihah, kita pasti semua tahu artinya apa. Nah, ini yang terjadi. Dari mulai suaranya masuk ke daun, diterima daun telinga, kemudian dikirim ke telinga tengah, ke koklea, dan masuk ke talamus. Ini semuanya ke pangkal otak. Kemudian masuk ke area auditory, area venical, dan semuanya di sini. Dan masuk ke pangkal otak juga di sini sama. Ini kalau mendengarkan Al-Quran dan paham maknanya. Ini mirip dengan ketika membaca di dalam hati yang tadi. Nah, tapi kemudian Anda mendengarkan Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Ternyata kalau mendengar pembacaan Quran, jadi kita mendengarkan orang yang sedang mengaji, tapi kita nggak ngerti. Ternyata otak yang teraktivasinya sedikit. Aktivasinya sedikit. Nah, dengan kata lain, kalau kita bandingkan antara tadi otak yang aktif saat mendengarkan, ini adalah di bagian pangkal otak atau di dekat otak tengah. Kemudian ini adalah yang di hemisfer, di yang otak besar. Kalau kita bandingkan, yang 4 sini sama dengan kondisi aktivasi area otak juga ketika membaca. Tapi ketika yang di otak besarnya yang aktif, di sini cuma 3 yang untuk ketika mendengarkan. Sementara untuk ketika aktif membaca itu ada 6 daerah minimalnya. Dengan kata lain, berarti ini adalah bagian otak tengah. Bagian otak tengah yang tadi yang 4 itu ada talamus, amigdala, sampai hipokampus, itu kan di daerah tengah-tengah di sini di pangkal otak. Nah, berarti karena yang teraktivasi di otak besarnya sedikit, sehingga akhirnya yang lain tidak muncul gelombang otaknya. Dalam kata lain, frekuensinya rendah. Frekuensinya rendah semuanya. Kecuali di daerah yang 3 ini, daerah pendengaran, prefrontal, dan area Wernicke. Area Wernicke juga sebetulnya di bagian dalam, bukan di bagian luar otak. Sehingga akhirnya bagian otak yang lain itu dia memberikan gelombang rendah, yaitu bisa jadi mayoritas di delta, malah antara theta dan delta. Dan berdasarkan penelitian, nanti ini adalah gambar yang sebelah kanan, itu adalah penelitian kami. Tapi ini ada pernyataan dari Alfred Tomatis, dia seorang dokter juga. Dia mengatakan telinga bagian dalam manusia itu terhubung dengan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, liver, lambung, dan usus. Juga terhubung dengan sistem saraf, sehingga bagian otak dalam itu berhubungan dengan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Ya, itu bagian dalam. Dan contohkannya yang sebelah kanan. Jadi yang namanya sumber suara itu memberikan efek yang berbeda-beda kepada pendengarnya. Di sini saya mengambil hanya satu contoh saja, Q1. Yang ini Q1 itu adalah sholawat nariyah, Q2 itu zikir bada sholat. Zikir bada sholat biasanya yang di masjid itu zikir bada sholat maghrib atau isya kan suka ada zikir bersama itu. Kemudian yang ketiga, Q3 itu adalah tahlilan, jadi membacakan la ilaha illallah terus berulang-ulang. Kemudian yang Q4 itu adalah lagu Nasyid Asmaul Husna. Nasyid Asmaul Husna. Nah, ternyata dari 4 ini kan semuanya berbasiskan Al-Quran, berbasiskan bahasa Arab, tetapi mereka menginduksi gelombang delta. Di sini ada muncul yang paling tinggi-tinggi semua. Itu menginduksi gelombang delta. Untuk yang Q1, Q3, dan Q4, karena kita biasanya kan mendengarkan
Orang sholawatan, orang tahlilan, orang nasyid itu kan semuanya ada lagunya ya, ada iramanya begitu. Makanya kemudian di sini uh, muncul kenaikan pada gelombang gamma di sini. Sini yang paling kanan merah. Ternyata karena kalau berirama itu muncul, dia menaikkan gelombang gamma juga selain menaikkan gelombang delta. Tapi ketika zikir pada sholat yang isinya banyaknya doa segala macam, kan di sini tidak dilakukan kalau zikir pada sholat kan dengan doa-doa itu. Zikirnya salah satunya yang itu yang diawali dengan doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian di zikirnya itu adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian diikuti dengan zikir-zikir dan doa yang lainnya. Ternyata di sini membangkitkan gelombang delta lebih dari 400%. 400% itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan sebelum dia mendengarkan zikir. Jadi bukan melakukan zikir, tapi cuma mendengarkan saja. Ini. Jadi mungkin saya waktu itu menjelaskan ke beberapa orang, kan hadis yang menjelaskan bahwa apabila kamu membacakan doa Allahumma antas salam dan selanjutnya kemudian diikuti oleh zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan selanjutnya, itu kan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dikatakan bahwa kalau kamu membacakan itu setiap selesai sholat, Allah akan mengampuni dosa kamu walaupun dosa kamu itu adalah bagai buih di lautan. Nah, apakah ini di delta gitu? Nah sebelum ke sana, sebelum ke materi yang lain, si delta ini kemudian itu artinya apa sebetulnya secara fisiologi otak? Kalau deltanya naik dengan sangat tinggi, apalagi kemudian itu kalau saya kembali ke bagian otak yang ini, saya misalkan sebelah kanan ini, kalau kemudian karena tadi yang teraktivasinya sedikit, berarti bagian otak yang lain itu kan berarti tidak teraktivasi, atau dengan kata lain mendapatkan suppress gitu, tekanan dalam arti supaya tidak aktif, sehingga kan mayoritas akhirnya lebih dari 50% bagian otak itu mengeluarkan gelombang delta. Berarti itu biasanya terjadi pada orang ketika tidur nyenyak, tidur pulas, atau istilahnya apa, deep sleep gitu. Nah itu biasa kalau ketika deep sleep maka beberapa kelenjar hormon, salah satunya hormon untuk pertumbuhan, hormon untuk perbaikan sel itu aktif, memberikan neurotransmitternya, mengeluarkan enzimnya atau hormonnya untuk melakukan aktivasi perbaikan. Sehingga dengan kata lain, ketika kita sedang tidak tidur, kalau kita mendengarkan Quran, maka pada saat itu hormon untuk memperbaiki tubuh itu aktif. Jadi tidak harus nunggu tidur dulu begitu. Nah, sekarang nyambung dengan bagaimana sekarang nih? Apakah kita kondisi sekarang ketika ada wabah nih COVID-19 ini seperti apa? Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu secara sederhana di sini apa itu virus. Virus itu ini saya ngambil dari website kahil7.com. Dikatakan bahwa virus itu adalah ciptaan Allah berisi kumpulan informasi atau program, dan itu di dalam bentuk RNA. Nah, ini RNA-nya. Nah, saat menempel pada sel sehat, maka virus itu akan mengganggu sel dengan cara memberikan program RNA-nya dia untuk merusak DNA sel. Jadi, mengganggu, sehingga kemudian selnya jadi sakit, tentu saja. Nah, selanjutnya kemudian kalau dibiarkan begitu saja, maka infrastruktur itu berarti semua yang menghidupi sel itu kemudian dipakai oleh virus untuk berkembang biak. Dan kalau berkembang biak berarti dia menjadi jadi banyak, dan kemudian menyerang sel-sel sehat lainnya. Nah, jadi pada dasarnya sebetulnya kalau kita terinfeksi virus, maka di situ sedang terjadi perang informasi
karena virus dia membawa informasi program tertentu, sementara sel kita yang diserangnya adalah programnya. Gitu. Jadi ini mirip seperti yang kita tahu virus komputer. Nah, virus komputer seperti itu. Makanya virus sebuah program yang menyerang program yang lain itu disebut sebagai virus. Jadi itu perang informasi. Sehingga bagaimana cara kita mengobatinya kalau gitu? Berarti di dalam program informasi ini, maka program virus tadi hanya dapat dilakukan oleh program lagi yang berisi informasi virusnya. Jadi kan ketika ada virus datang, maka si tubuh atau si sel kemudian dia mendeteksi ini siapa sih yang datang, RNA-nya seperti apa, dan kemudian dari informasi yang ada terregisterlah ke dalam sistem sistem di tubuh manusia, dan kemudian di dalam sistem imun, kemudian akhirnya dibikinlah sebuah antibodi ya yang bisa menghambat atau menyerang si virus yang datang. Itu prosesnya seperti yang tadi, seperti yang bola pingpong yang tadi. Nah, misalkan begini, kita misalkan garpu tala yang paling dekat ini itu adalah sel kita, sel sehat ceritanya, tapi kemudian ditempeli oleh virus, jadi si bola pingpongnya semacam virus. Nah, maka kemudian bagaimana supaya bola pingpong ini lepas dari sel yang sehat, maka diberikanlah induksi, di dalam hal ini induksi mekanik suara. Jadi digerakkan di sana, dan karena sel kita itu punya frekuensi alamiah tertentu, sementara yang diberikan di sana, yang dari garpu tala di sana itu juga frekuensinya adalah sama dengan yang di sini, maka garpu tala yang sini kan akan ikut bergetar. Dan getaran itu kemudian membuat si bola pingpong yang kemudian saya ibaratkan sebagai virus tadi jadi ikut bergetar. Dan itu kan ikut bergetar, ikut bergetar, tapi kemudian ikut bergetarnya itu dia malah, kalau dilihat di sini kan jadi ancul-anculan gitu ya, ininya loncat-loncat ke sana ke sini. Dengan kata lain itu nanti akan merusak si sel atau si virus yang nemplok tadi di sini itu. Nah, jadi suara pembacaan Al-Quran, nah kalau kita langsung kita ibaratkan ke kondisi kita, kalau ini adalah sel tubuh kita dan yang di sana itu adalah suara Al-Quran, itu dapat dipakai untuk merangsang sel dengan menggetarkan sel agar beresonansi sesuai dengan frekuensi suara yang dikenalnya. Kan tadi dikatakan bahwa efek suara yang paling bagus itu adalah suara orangnya sendiri. Jadi kalau kita sedang sakit atau terinfeksi apapun atau sakit apapun, dengan kita membacakan doa atau membacakan Al-Quran, karena tubuh kita itu pasti yang paling dikenal oleh tubuh kita itu adalah suara kita sendiri. Karena kan dari sejak ya kita lahir, badan kita sudah terpapar oleh suara kita sendiri dari ketika kita masih bayi, kemudian belajar bicara sampai sekarang. Itu dia pasti mengenal, oh ini emang suaranya suara badanku sendiri, seperti itu. Ya, maaf ini ada masalah sedikit. Nggak jalan deh. Ya sebentar. Saya berhentikan dulu sebentar itu filenya ya. Nah, jadi intinya adalah cara untuk memperbaiki atau mengobati dengan resonansi atau bioresonansi itu adalah seperti tadi. Jadi kita menggetarkan sel sesuai dengan kondisi kondisi atau sama dengan gelombang getaran yang sama. Sebentar, saya buka lagi yang tadi. Baik. Nah, kenapa pakai Al-Quran? Nah, itu nyambungnya ke sana kan. Jadi risetnya kalau untuk pengobatan
COVID-19 tanpa obat istilahnya, itu kita harus mencari riset frekuensi alamiah dari COVID-19 itu sama seperti yang tadi yang waktu sel kanker tadi. Kita mencari frekuensi alamiah si COVID-19 itu berapa. Tapi itu pasti bukan riset yang sebentar, akan lama. Sementara kita perlu yang cepat, makanya kita ada shortcut nih. Cara cepatnya. Kita mau jalan pintas yang telah Allah sediakan. Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Isra 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tetapi yang demikian itu tiada menambah untuk orang zalim, melainkan kerugian. Jadi Allah sudah mengatakan bahwa Quran itu adalah sifaun wa rahmah. Jadi dia itu adalah sifat dan rahmat. Rahmatnya saya yakin berhubungan dengan rahmat yang tadi di dalam surat Al-A'raf, ayat Al-A'raf yang tadi tentang cara mendengarkan Al-Quran. Jadi sifat kita percaya saja. Jadi kita landasan menggunakan Quran apa nih untuk pengobatan? Landasannya pertama iman, seperti yang ayat tadi sebutkan. Ayatnya iman. Kemudian kita harus yakin dan pasti yakin suara Al-Quran itu berisi program ulang atau reprogram dari sistem imun. Kalau kita lihat dari surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, di sini kan disebutkan bahwa tetaplah atas fitrah Allah dan telah menciptakan manusia menurut fitrah. Jadi menciptakan manusia menurut fitrah itu Allah, fitrah itu berarti dengan default setting lah kalau istilah saya. Default setting yang kemudian mendasar bahwa Allah sudah tahu bahwa yang namanya frekuensi itu bagaimana gitu ya, frekuensi alamiah dari berbagai organ atau sel itu. Sehingga Allah juga di ayat yang tadi sebelumnya bahwa Allah menjadikan Quran itu adalah sebagai sifat dan rahmah, bisa dijadikan sebagai obat. Maka dengan bacaan Quran yang dibacakan atau diperdengarkan kepada yang sakit, baik dia membaca sendiri atau dibacakan oleh orang lain, itu bisa menjadi sifat. Karena apa? Karena di dalam suara Al-Quran itu dia berisi program ulang sistem imun. Dari mana kita tahu itu kemungkinannya? Karena tadi di situ ada makhrajnya, ada panjang pendeknya, ada tajwidnya. Itu kan berbeda dengan obrolan bahasa Arab biasa. Di situ berisi harmonisasi frekuensi. Jadi kalau orang membaca dengan makhraj dan tajwid yang benar, maka akan muncul lagunya. Jadi lagu itu tidak dibuat, tapi lagu itu muncul karena makhraj dan tajwidnya yang benar. Dan itu sudah menjadi fitrah yang Allah ciptakan. Sebagai penutup, jadinya bahwa respon tubuh atas pembacaan Al-Quran itu dapat dilihat dari aktivitas otak. Kalau aktivitas otaknya meningkat, itu atau kita ingin supaya aktivitas otak kita meningkat, maka membaca Al-Quran. Tapi kalau ingin aktivitas otaknya menurun, maka dengarkanlah Al-Quran. Kemudian, suara pembacaan Al-Quran memiliki potensi menginduksi kepada pendengarnya ya, sampai pada level seluler. Jadi, dia bisa menginduksi apakah kemudian yang melalui sifat yang tadi, prinsip dasar resonansi. Induksi suara Al-Quran memiliki potensi untuk meningkatkan sistem imun juga. Dengan kata lain juga akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus, bakteri, dan sejenisnya. Sehingga ini bisa menjadi proteksi kita terhadap infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kita menjadi sehat dan kemudian bisa beradaptasi dengan cara sistem imunnya tadi kan memberikan register tentang masalah infeksi atau virus yang masuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah.
pemberian materi yang luar biasa, membuka wawasan kita mengenai bagaimana sih respon tubuh kita ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan Al-Quran ataupun zikrullah pun itu ternyata luar biasa efeknya, terutama ketika kita juga berada pada kondisi yang kurang baik ya, seperti itu. Karena Al-Quran juga tadi telah disebutkan bahwasanya sebagai asyifa atau penyembuh setiap penyakit yang ada pada diri kita, seperti itu. Baik, izinkan saya mungkin menarik kesimpulan bahwasanya kita sekarang untuk kedepannya mari kita aktifkan membaca, mendengarkan Al-Quran seperti yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, untuk perintah kita membaca Al-Quran, perintah kita untuk mendengarkan Al-Quran, sehingga dengan membaca dan mendengarkan itu akan mengaktifasi beberapa bagian pada otak kita sehingga dapat meningkatkan imun tubuh kita juga, seperti itu ya. Masya Allah. Saya ucapkan jazakallah khair Ustaz Andri Abdurrahman atas penyampaian materi yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang tadi sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita, insya Allah. Amin, amin. Amin. Untuk ke depan. Ini nggak ada tanya jawab ya? Gimana? Ada tanya Silakan. jawab apa enggak? Langsung tanya jawab coba. Langsung tanya jawab. Ada langsung banyak yang bertanya kayaknya. Banyak yang kepo. Banyak yang kepo, soalnya pasti. Mau bertanya boleh. Lanjut ke sesi tanya jawab aja, Dok ya? Boleh. Aku Ya, aja yang nanya, boleh. aku nanya. Baik, Dok. Boleh, Dok. Gimana, dipersilahkan. Supaya yang hadir di sini nggak kognitif konflik ya, nggak bingung. Saya lebih bikin simple. Kalau kita dengerin Al-Quran akan membuat badan kita sehat, imunitas kita meningkat apabila kita paham. Jadi baca Al-Quran itu kan bacaan Arab. Kalau kita nggak ngerti artinya, gimana Pak Andri? Ya baik, Bu bilang. Kalau tadi kan ketika melihat aktivasi otak ketika mendengarkan Al-Quran, itu kan ada yang ketika mendengarkan itu ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti itu ternyata otak yang aktifnya kan sedikit. Ya, otak yang aktifnya itu sedikit. Dengan kata lain, malah sebetulnya kalau berdasarkan penelitian kami, itu ternyata orang yang tidak mengerti ternyata gelombang deltanya itu bisa sampai 80%. Jadi 80% bagian kepalanya, bagian otaknya itu memancarkan memancarkan gelombang delta. Padahal dia nggak tidur. Tahu tidak tidur dari mana? Jadi setelah direkam otaknya, kita tanya, ada kuesioner segala macam. Semua narasumber mengatakan mereka nggak tidur. Mendengarkan semuanya dari awal sampai akhir, dan memang yang didengarkan pun tidak sampai lama, itu maksimum 10 menit, antara 5 sampai 10 menit. Jadi kalau 5 sampai 10 menit kan kemungkinan tertidurnya juga kecil memang. Dan itu sudah lebih dari 10 narasumber waktu itu dicobakan dalam satu penelitian itu. Jadi kalau untuk mendengarkan nggak perlu ngerti, yang penting seperti yang di surat tadi, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu agar apa? Agar ternyata yang aktifnya biarkan saja, menjadi fitrahnya tubuhnya yang merespon. Begitu Bu Gilang. Oke. Jadi kepikiran nanti kita bikin kalimat hipnosis pakai kalimat-kalimat begitu ya? Kan kita juga waktu itu kan begini, masih ingat nggak penelitian terakhir? Ketika induksi hipnosis itu dirubah di synthesizer menjadi nada-nada nada-nada MIDI sama dengan keyboard itu, ternyata dia mempunyai efek yang sama. Jadi akhirnya dari situ terlihat bahwa sebetulnya tidak ngerti pun itu kemudian bisa menginduksi hipnosis, gitu loh. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi walaupun tidak paham, dia bisa menginduksi hipnosis asal apa?
asal kemudian intonasinya, nadanya Dibenerin. itu nada intonasinya itu benar gitu. Jadi Ya, ya, ada ya. kalau itu sebuah lagu itu lagunya benar gitu. Begitu. Ya, 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 ya. Menarik. Berikutnya jangan saya aja. Oke, selanjutnya mungkin ada dari dokter atau sivitas yang lain ingin Mau menanyakan. bertanya nih kepada Pak Ustadz. Silakan. Kan di Al-Quran itu mujizat ya, Ustadz ya. Terus suratnya itu ada 114, sepertiganya kisah, sepertiganya tentang tauhid, tentang peraturan atau apa hukum gitu ya. Nah, apakah ada penelitian kira-kira surat mana yang itu lebih mudah diterima oleh gelombang apa tadi delta ya, sehingga lebih terasa kenanya gitu ke dalam diri sendiri sebagai untuk pengobatan. Terima kasih. Sebetulnya ini pertanyaan itu berkaitan dengan materi nanti tanggal 23 April yang saya siapkan. Andri, jangan Tapi dijawab nggak apa-apa. sekarang. Jangan dijawab sekarang. Jangan dijawab. Suruh datang Berseri atau nyambung ya, Dok ya? Jangan Nyambung. Enggak, soalnya tanggal 23 April saya sudah mengajukan Jangan, itu organizer itu. grup gua. Oh. Ya, soalnya sebetulnya nanti tentang masalah ayat Quran yang mana, kemudian Ya. untuk misalkan gini deh, sederhananya. Saya lagi sakit punggung nih, contoh misalkan, atau jangan saya sebut, lagi sakit tenggorokan gitu, sakit nelen. Kira-kira suratnya Sakit ayat yang gigi, mana gitu yang gimana, dibenarkan. Nah, itu juga misalkan sakit gigi nih, saya lagi nyut-nyutan, gimana untuk supaya sembuh istilahnya atau berkurang. Kalau Itu ada metodologinya. Ada pathway-nya. Nanti tanggal berapa? Ada. Andri tanggal berapa? 24 rencananya 23. Ya. Nanti kamu pada follow Live Unpad ya. Rencananya itu nanti akan ada disampaikan, malah saya rencana tanggal 23 itu mengundang Dari kedokteran? praktisinya. Oh, oke, I see. Enggak, saya praktisi terapi Quran. Oh. Bagaimana cara memilih Quran, kemudian segala macamnya. Nah, jadi nanti rencananya, cuma saya belum dapat konfirmasi dari Unpad, dari direktoratnya. Jadi nanti akan kita lihat, oh dia sakit ini, sakit itu, Quran mana sih yang harus didengarkan? Bagaimana sih yang dilakukan? Jadi kan mendengarkan juga kan, apakah mendengarkannya sambil duduk begini saja atau sambil ngadaweung kieun nahan rahang kayak gini atau gimana gitu, ataukah berbaring, ataukah sujud, ataukah ruku, itu nanti akan diungkapkan. Soalnya kenapa? Karena memang ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, kalau mendengarkan Quran itu harus seperti apa gitu. Itu nanti buat tanggal 23 aja ya. Nanti IO-nya sama aku, tenang aja. Siap Ustadz, siap di relay. Nanti sama teman pasti kaji nanti di relay. Ya, tapi itu di chat ada pertanyaan itu dari Siti Nurmilah. Oh iya. Mau dijelasin lagi kenapa yang suara sendiri baca Quran bisa lebih dikenali oleh sel dalam diri sendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Itu ibaratnya kayak apa namanya? Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita kan satu tubuh ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki gitu lah ya, itu adalah satu tubuh, sehingga kan dan saling terkoneksi satu sama lain. Dan karena saling terkoneksinya bukan hanya koneksi saja di tadi neurotransmitter, tapi juga koneksi dari mulai sel darah segala macam. Sehingga ketika makanan melewati satu sel dengan sel yang lain, dia akan saling kenal. Ada sinkronisasi lah, terjadi synchronizing gitulah antar sel. Sehingga kalau kita bicara, nah seperti saya lagi bicara sekarang, maka secara tidak langsung maka itu akan terpapar gitu ya. Terpapar ke tubuh kita keseluruhan, sehingga tahu, oh ini suara ini. Contoh yang paling mudah itu sebetulnya ketika misalkan seseorang atau seorang ibu sedang mengandung, kemudian ada suaminya atau ibunya sering mengelus-ngelus, kemudian sambil ngomong, nanti begitu
bayinya itu lahir, bayi lahir kan pertama yang aktif sensor manusia yang paling aktif, pertama kali aktif itu kan sensor telinga, pendengaran. Dia bayi belum bisa lihat. Begitu didekati oleh ibunya, oleh bapaknya, dia langsung bisa senyum. Dia tahu ini adalah ibu saya, ini adalah ayah saya. Kenapa? Karena dari sejak di dalam kandungan dia sudah mengenal suara itu, sering dia dengarkan. Nah, itu saja yang beda tubuh bisa mengenali, apalagi dengan tubuh kita sendiri. Kita bisa tahu, si badan kita tahu, ini memang suara badan saya, gitu. Walaupun kemudian sedang pilek atau sedang ditutup hidungnya jadi irung suaranya, tapi tetap dia bisa mengenali. Kenapa? Karena yang namanya frekuensi alamiah, frekuensi dasar itu tidak berubah, selalu tetap segitu, gitu. Nah, makanya pertanyaan tadi kenapa bisa dikenali oleh sel dalam diri sendiri? Ya karena memang sudah kenal dari sejak lahir istilahnya, sejak dalam pembentukan di dalam janinnya juga seperti itu. Itu untuk Siti Nurmilah ya. Selanjutnya apa ini? Dari Marsanda Fitri. Mau bertanya, jika kita membaca Al-Quran lalu mengantuk, apakah itu ada hubungannya dengan gelombang-gelombang yang tadi? Iya, betul. Kalau mendengarkan Quran ataupun membaca Quran ngantuk, itu adalah efek tadi. Karena dengan memunculkan gelombang delta, berarti kan seolah-olah si otak itu resting, istirahat gitu. Yang paling sering terasa mungkin mungkin begini. Sebentar lagi Ramadan nih. Setiap Ramadan kita kan taraweh. Kalau taraweh, pas lagi tarawehnya biasanya ngantuk berat. Walaupun si imamnya bagus, bacaan segala macam, pasti biasanya ngantuk. Tapi selesai taraweh pasti seger. Cenghar, bahasa Sunda nama. Cenghar. Lupa aja kalau tadi itu pas lagi sholat mah ngantuk. Kenapa? Karena bacaan yang tadi seperti diibaratkan seperti harumnya sebuah buah tadi. Kenapa? Itu terpapar. Jadi dia memberikan sedekah dari bacaannya, kemudian diterima oleh tubuh kita. Tubuh kita kemudian jadi lemas dalam tanda petik, mengantuk. Itu adalah efek dari suara Quran yang didengarkan tadi. Apakah itu hanya sugesti atau godaan setan? Insya Allah bukan. Karena saya belum bisa saya belum tahu alat ukur godaan setan seperti apa. Karena di kami di fisika instrumentasi kan harus bisa terukur oleh alat ya. Jadi godaan setan seperti apa saya belum tahu. Tidak terukur secara kuantitatif. Saya nggak tahu alatnya seperti apa. Apakah dibuktikan dalam penelitian? Ya itu sudah. Jadi sudah terbukti dalam penelitian bahwa mendengarkan bacaan Quran tadi itu membuat ngantuk memang. Tapi walaupun ngantuk, istilahnya kalau kita lagi sholat tadi juga, sholat taraweh, tapi nggak pernah tertidur kan. Jarang, saya bisa berani bilang, jarang orang yang sholat taraweh tidur. Nggak, paling cuma ngantuk aja. Kenapa? Karena pada dasarnya yang membuat dia mengantuk itu karena si aktivitas otaknya itu disupres gitu, ditekan supaya tidak banyak aktif. Begitu buat Marsanda Fitri. Silakan Pak Moderator. Baik, Ustaz. Mungkin dicukupkan saja untuk sesi pertanyaannya, Dokter. Ya, udah, baik. Kasihan, kelamaan. Kelamaan. Karena waktu sudah menunjukkan juga pukul 24.04 ya. Oh, iya Dokter. Mau terakhir gak apa-apa ya. Ini satu Dok, kemudian Dok Gilang, satu lagi please ini Mas. Karena kan ya, jadi ya, gini kan selama ini Pak Dokter saya tuh kan praktik itu jadi sempat ketemu sama pasien yang tingkat kecemasannya tinggi gitu ya. Nah, terus kan saya sempat baca dari salah satu penelitian seorang mahasiswa FKG di luar gitu bahwa pembacaan murotal pemutaran suara Al-Quran ya. kecemasan. Cuman
ada beberapa pasien yang setelah disetel gitu ya si MP3-nya gitu. Ada, bukan dok, maksudnya tidak berpengaruh, artinya kecemasannya tetap ada. Apakah mungkin ada maksudnya ada pilihan ayat surat-surat juga yang tertentu seperti tadi atau gimana ya Pak? Oh iya, baik, terima kasih. Siapa? Dewi Dr. Sam ya. Hisam. Wisam ya. Jadi begini, ini mirip dengan teknik pas di hipnosis ini. Kalau di hipnosis kan orang bisa terhipnosis atau dihipnosis kalau dia memang ingin dihipnosis. Quran juga efeknya sama. Jadi ketika diperdengarkan Quran, itu dia harus mau dulu. Kalau dia tidak mau, ya ketika dia tidak mau, dia semacam ada membuat apa namanya barrier gitu. Barrier ya. Ada barrier sehingga nggak akan ngefek. Gitu. Malah kalau dari pengalaman kami waktu mencobakan mempraktikkan ke beberapa orang yang tidak dikenal lah istilahnya, tiba-tiba kita ketemu, mau nggak dengar Quran? Langsung dia kan emang ngapain segala macam. Dan kemudian akhirnya untuk yang tidak mau, itu baru beberapa detik disetelkan MP3 Quran, dia bisa berdiri kabur lari gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau. Sama dengan seperti yang di hipnosis, sistem hipnosis juga kan sama seperti itu. Jadi kalau dia tidak mau ya susah. Jadi harus intinya antara mau tidak itu kalau istilah di Quran biasanya atau di istilah di agama kita itu adalah ikhlas. Dia mau jadi Islam nggak? Islam itu kan menerima, salam menerima. Mau nggak dia menerima? Mau dia tidak berserah diri untuk mendengarkan. Gitu. Oh iya, jadi kalau betul. Ya nggak bisa memang. Jadi mungkin balik lagi kayak la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ya. Jadi iya siap. Oke, berarti kalau gitu ke pasien mungkin kalau gitu request dulu mau apa gitu ya, Pak. Mau apa? Iya Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama. Ini mungkin sama kayak seperti di Ruqyah mungkin ya Ustaz ya, seperti di Ruqyah gitu ya. Di Ruqyah ya mirip-mirip Ruqyah. Kalau Ruqyah kan sebetulnya dipaksa kan sebetulnya kalau Ruqyah. Karena Ruqyah kan kecenderungannya kan yang masuknya bukan virus, tapi yang tadi godaan setan tadi kan. Nah itu makanya kalau masalah godaan setan seperti saya bilang tadi, saya belum tahu ini yang mengganggu tuh setan tuh ngukurnya gimana, saya belum tahu jin itu seperti apa karena belum bisa terukur. Tapi ya untuk sementara karena memang banyak orang yang mengatakan itu setan segala macam jin, iya aja lah, soalnya saya kan belum bisa memotret jin atau mengukur jin, jadi saya nggak bisa jawab kalau itu. Itu ada satu lagi pertanyaan mungkin terakhir ya ini, Pak Dokter, katanya begitu juga yang non Muslim gitu misalnya untuk yang pertanyaan tadi. Oh iya, untuk yang non Muslim. Jadi untuk yang non Muslim itu mirip dengan yang tadi, yang dia mendengarkan tapi dia tidak mengerti. Jadi sebetulnya yang saya bilang tadi efeknya sampai 80% delta itu kejadiannya pas sama orang non Muslim. Jadi orang non Muslim, kenapa? Tapi dia mau gitu. Jadi kan kita sudah tahu ini ada penelitian pendengarkan Quran, mau nggak gitu. Oh dia mau, jadi sudah berserah diri dalam tanda petik sebetulnya dia sudah Islam, sudah Muslim karena berserah diri untuk mendengarkan Quran. Berbeda dengan ada waktu itu seorang naracobanya, dia seorang hafiz. Jadi ketika Quran yang diperdengarkan dia ikut ngaji karena dia hafal semua kan. Nah kalau itu dia deltanya kecil, tidak setinggi yang yang non Muslim yang memang tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti Quran gitu. Dia betul-betul dengerin aja gitu. Paling setelah itu kan dikasih makan siang kayak sebetulnya. Gitu. Jadi untuk non Muslim malah lebih bagus efeknya. Oke, insyaallah, barakallah. Hingga itu ya semuanya, mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahi sampai di sini pada pukul 20.50. Sudah, kasihan. Baik. Ya. Alhamdulillah semua rangkaian acara telah selesai. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan
mulai dari pemberian materi secara umum tadi hingga tadi barusan mengenai tanya jawab, sehingga Masya Allah luar biasa kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan untuk yang masih Amin. preklinik mungkin itu ada ilmu juga ya buat nanti di klinik. Masya Allah. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz tadi ya, dan juga Dr. Dena yang telah memimpin kita membaca tadi Quran Surah Al-Mulk. Dan mungkin akan ada penyampaian penutup dari Dr. Gilang. Paling nanti coba di subscribe Live Unpad-nya, jadi kalian tahu materi-materi yang akan online tanggal berapa saja gitu. Karena Oke. informasinya dari sana ya, adik-adik semua. Baik, dok. Cukup, dok? Oke, itu aja. Terima Oke, kasih. terima Sampai kasih. ketemu besok lagi ya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Ce. wabarakatuh. Nuhun. Mangga. Baik, mari kita tutup. Mungkin dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang telah mengikuti acara ini hingga selesai, pun yang udah keluar juga ya. Insyaallah bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di esok hari mungkin ya, insyaallah kembali pada pukul 6:30 ada maghrib. Dan sekedar mengingatkan bahwasanya hari ini malam nisfu Sa'ban kami Mohon maaf lahir batin. mohon Maaf lahir lahir batin kepada karena semuanya. Bila ada kesalahan baik ini sengaja maupun tidak sengaja. Dan tidak lupa untuk yang tidak berhalangan untuk sahur dan mengikuti saum sunnah Qiyamul Bid 15 Sya'ban sekaligus dengan saum sunnah hari Kamis ya, Masya Allah. Baik, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.